Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Ugly. Film ini berkisah tentang penculikan terhadap anak kecil berusia 10 tahun yang bernama Kali. Proses pencarian Kali yang menghilang ternyata dipenuhi dengan intrik dan drama guys. Kok bisa? Nah, makanya guys, simak alur cerita dari film ini dan simak juga review di bagian akhir video ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku penculikan sebenarnya kan? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang wanita yang ingin melakukan bunuh diri. Namun, aksinya terhenti karena anaknya yang baru saja pulang dari sekolah mengetuk pintu kamarnya. Wanita ini bernama Shalini, sedangkan anak kecil yang mengetuk pintu tadi bernama Kali. Adegan kemudian beralih ke seorang pria yang bernama Rahul yang terlihat sedang mengendarai sebuah mobil guna menjemput anaknya Kali. Rahul menjemput Kali setiap hari Sabtu guys. Ia adalah ayah kandung Kali. Ia bercerai dengan Shalini, mantan istrinya. Shalini kemudian menikah lagi dengan seorang polisi bernama Shomik. Shomik adalah orang yang sangat kasar dan temperamental. Ia ditakuti oleh anak buahnya, termasuk juga oleh istrinya, Shalini. Sedangkan Rahul adalah seorang pengangguran yang terobsesi ingin menjadi seorang pemain film. Rahul yang datang menjemput Kali kemudian membawa anaknya untuk jalan-jalan. Mereka akan nonton bioskop pukul 5 sore, sedangkan sekarang baru pukul 3. Saat Rahul meminta anaknya menunggu dalam mobil dan ia harus mengambil naskah film di rumah temannya, anaknya Kali malah menghilang dalam mobil guys. Rahul panik dan kebingungan. Ia bersama temannya bernama Jadab berusaha untuk mencari Kali. Saat Rahul menghubungi nomor HP Kali, HP-nya berdering dan dipegang oleh orang lain guys. Sontak Rahul dan Jadab mengejar pria tersebut. Merasa ketahuan, pria ini segera berlari dan akhirnya ia tewas tertabrak mobil. Rahul dan Jadab melapor ke polisi. Saat mereka melapor, sumpah guys, polisinya ini nyebelin banget. Intinya, interogasinya berbelit-belit. Padahal Rahul harus berpacu dengan waktu buat nemuin kemana Kali menghilang. Saat polisi meminta nomor HP orang tua Kali, Rahul memberikan nomor ayah tirinya. Dan setelah mencoba menghubungi ayahnya Kali, polisi terlihat ketakutan karena mereka sadar yang hilang adalah anak bosnya, kepala polisi Shomik. Pencarian pun dimulai. Polisi mencari tahu siapa lelaki yang melarikan diri kemudian tertabrak mobil saat dikejar Rahul. Lelaki ini bernama Shrilal. Ia tidak mempunyai istri dan hanya tinggal bersama dengan bibinya. Kesehariannya, ia bekerja sebagai seorang penjual topeng untuk anak-anak. Yang aneh adalah setelah pencarian Kali gagal, polisi malah nuduh Rahul yang menculik Kali. Shomik datang marah-marah. Ia membanting teman Rahul yang bernama Jadab dengan kursi. Ia juga memutar rekaman telepon yang ia sadap dari percakapan Rahul dan istrinya Shalini. Dalam percakapan telepon itu, Rahul mengatakan akan menculik Kali jika Shalini enggan mengizinkan Kali bersamanya setiap hari Sabtu. Setelah memutar rekaman percakapan telepon, Shomik pun menghajar Rahul hingga babak belur. Rahul memeluk kaki Shomik dan bersumpah bahwa ia tidak menculik Kali. Ternyata guys, Shomik begitu membenci Rahul bukan hanya karena ia menduga bahwa Rahul yang menculik Kali, tetapi Shomik juga ingin melampiaskan dendam masa lalunya, di mana ketika mereka masih di kampus dulu, Rahul sering membulinya. HP Rahul kemudian berdering, seseorang menelpon dengan mengaku sebagai penculik. Ia akan menyerahkan Kali jika diberikan uang sebesar 1 juta rupiah. Orang yang menelpon tadi itu ternyata Jadab guys. Ia sengaja menyamar seakan-akan ia pelakunya supaya ia mendapatkan keuntungan dari hilangnya Kali. Shomik berhenti menganiaya Rahul, namun ia menguncinya dalam sebuah kamar di sebuah rumah kosong dan dijaga ketat oleh anak buahnya. Namun saat Shomik pergi, Rahul berhasil meloloskan diri dari rumah tersebut. Film beralih ke adegan di mana Shomik sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tugas dengan menaiki mobil yang dikemudikan oleh anak buahnya. Ketika istrinya Shalini menelpon, ia mengangkatnya namun tidak mau berbicara kepadanya. Ingatan masa lalu Shomik melayang jauh ke adegan di mana ia menyadap telepon Shalini, bahkan ketika Shalini masih menjadi istri Rahul.
Dari sadapan telepon tersebut diketahui bahwa Rahul sering memukuli Shalini dan ia tidak mempercayai kata-kata istrinya itu. Dan Shomik mengambil keuntungan itu untuk mendekati Shalini. Sebenarnya ayah Shalini orang yang kaya guys, namun Shalini enggan meminta bantuan darinya karena saat menikah dengan Rahul, mereka kawin lari dan tidak direstui orang tuanya. Setelah melacak nomor HP penelpon yang mengaku sebagai penculik Kali, polisi akhirnya berhasil menangkap Jadab. Polisi menganiaya Jadab, namun Jadab mengaku bahwa ia menelpon hanya untuk menyelamatkan Rahul agar tidak dihabisi oleh kepala polisi Shomik. Pencarian Kali pun dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota polisi, namun hasilnya nihil. Kali tetap tidak bisa ditemukan. Di lain sisi, Jadab benar-benar ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Ia menyamarkan suaranya, kemudian menelpon Rahul seakan ia penculiknya dan meminta tebusan sebesar 2 juta rupiah. Dan jika itu tidak dikabulkan, Kali akan dibunuh oleh penculik. Rahul bingung karena ia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ketika Shalini keluar dari rumahnya, pembantunya melarangnya untuk pergi karena selama menikah dengan Shomik, Shalini memang tidak diizinkan untuk keluar rumah dan ia tidak pernah diberi uang oleh suaminya agar ia tidak bisa kemana-mana. Tetapi karena anaknya nggak pulang-pulang, Shalini tetap memilih pergi. Ia menemui teman wanita Rahul yang bernama Raki. Dari informasi yang disampaikan Raki, Shalini mengetahui bahwa anaknya Kali diculik, bukan sedang jalan-jalan bersama ayah kandungnya seperti yang disampaikan oleh suaminya. Shalini juga mengetahui bahwa penculiknya meminta tebusan sebesar 2 juta rupiah. Adegan beralih ke polisi yang menyadap percakapan Rahul dan Jadab via telepon dan diketahui mereka berencana merampok toko perhiasan. Sebenarnya Jadab menawari Rahul agar meminta pinjaman uang dari Shomik. Namun Rahul tidak mau karena ia gengsi jika harus mengemis dari Shomik. Ketika mereka sedang bernegosiasi untuk membeli senjata guna merampok toko perhiasan, polisi menyergapnya. Jadab kembali ketangkap polisi, sedangkan Rahul masih berhasil kabur. Rahul yang nekat malah memilih merampok toko sendirian, tapi ia malah ketangkap polisi guys. Ketika di dalam penjara, Shomik memberitahu Rahul bahwa Jadablah yang menelpon dan meminta uang tebusan itu. Rahul pun menanyakan apakah Jadab yang menculik Kali dan memerasnya, namun Jadab bersikeras bahwa ia memang tidak menculik Kali. Saat Rahul mencurigai Jadab dan Jadab bersikeras menolak tuduhannya, teman wanita Rahul yang bernama Raki malah menyamar menjadi penculik dengan menelpon Rahul, seakan-akan ia sedang bersama Kali. Ia memutar rekaman suara Kali yang mengatakan, "Halo ayah, kau akan membawaku kan?" Well guys, ternyata banyak banget nih yang mengambil keuntungan dari kehilangan Kali dan semuanya meminta uang tebusan. Berita kehilangan Kali sudah dimuat di media. Ayah Shalini bahkan sudah melihat berita itu. Di saat beritanya masuk ke koran, Shidan, adiknya Shalini yang membaca berita itu, mendadak melakukan panggilan dengan menyamar seakan dia penculiknya. Shidan meminta 5 juta rupiah sebagai tebusan. Kebetulan saat ditelepon, Shalini sedang berada di rumah orang tuanya. Ketika ditanya ayahnya apa yang diminta penculik, Shalini mengatakan bahwa penculiknya meminta tebusan sebesar 6,5 juta rupiah. Modus banget nih guys, padahal yang diminta penculik adalah 5 juta. Kok bisa nambah 1,5 juta hanya dalam hitungan detik? Wow. Oke, jadi kita susun rapi kronologisnya ya guys, supaya lebih mudah merangkumnya. Jadi, saat Rahul membawa Kali untuk menonton bioskop pada hari Sabtu, Kali hilang dalam mobilnya. Mengetahui bahwa Kali hilang, Jadab menyamarkan panggilan telepon dan mengaku sebagai penculiknya. Ia pun meminta uang sebesar 1 juta rupiah sebagai tebusan. Namun, Jadab akhirnya ketangkap karena teleponnya disadap polisi. Setelah ditanyai polisi, Jadab berdalih bahwa ia melakukan itu supaya Rahul nggak digebukin sampai mati oleh Shomik, sang kepala polisi. Setelah dibebaskan polisi, Jadab mengulangi lagi aksinya dengan menelpon seakan ia sang penculik Kali. Jadab meminta uang tebusan sebesar 2 juta rupiah. Namun ia ketahuan dan ditahan di kantor polisi. Saat Jadab di penjara, Raki, teman wanitanya Rahul, juga menyamar menjadi penculik dan menelpon Rahul dengan meminta tebusan sebesar 2 juta rupiah guys. Saat adiknya Shalini yang bernama Shidan membaca berita kehilangan Kali di koran, Shidan juga menyamar menjadi penculik dengan menelpon Shalini dan meminta tebusan 5 juta rupiah. Karena Shalini nggak punya uang, jadi ia meminta uang dari ayahnya dengan mengatakan bahwa penculik meminta tebusan sebesar 6,5 juta rupiah. Jadi, siapakah penculik Kali yang sesungguhnya guys? Oke, let's find out.
Ayah Shalini memberikan uang tebusan yang diminta penculik. Shalini membawa uang tersebut dengan mengendarai mobil. Sang penculik membuntutinya dengan mengendarai mobil juga. Shalini diminta untuk menyerahkan uang tersebut di jalanan yang sepi dengan meletakkan tas di pinggir jalan. Dan penculik pun berhasil mendapatkan uang tebusannya. Namun, Kali tetap tidak dikembalikan. Saat mengetahui bahwa istrinya nyolong uang ayah mertuanya sebesar 1,5 juta rupiah dari uang tebusan yang diminta penculik, Syomik marah-marah guys. Syomik menanyakan kenapa Shalini melakukan itu dan untuk apa uang itu. Shalini mengatakan bahwa ia ingin membeli barang yang tidak pernah Syomik berikan kepadanya sejak mereka menikah dari awal. Ia juga menanyai balik Syomik kenapa Syomik menikahinya sedangkan ia tahu bahwa Syomik sangat membencinya. Dan akhirnya ia hanya dijadikan tawanan bukan sebagai istri. Syomik tidak bergeming untuk menjawab guys. Ia memilih pergi meninggalkan Shalini. Karena diacuhkan oleh Syomik, Shalini makin membenci pria itu guys. Ia pun mengambil pistol dan menembak Syomik. Film beralih ke adegan di mana polisi akhirnya berhasil mengetahui bahwa Shidan yang memeras Shalini dan meminta tebusan sebesar 5 juta rupiah. Syomik pun bergegas ke sana dan menangkap Shidan sekalipun lengannya berdarah akibat tembakan yang dilepaskan oleh Shalini. Shidan tertangkap dan Syomik pun pingsan akibat luka tembakan yang ia derita. Guys, saat Shidan ditangkap, ada orang yang menyamar sebagai penculik lagi dan menelepon Rahul untuk meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah juga. Rahul membawa uang yang disita polisi dari Shidan, kemudian membawanya kepada penculik. Ternyata orang yang menyamar menjadi penculik itu adalah Jadab dan Raki. Dan mereka akan membagi uang tersebut bersama Rahul. Jadab juga membohongi Rahul dengan mengatakan bahwa anaknya Kali sudah dikembalikan ke ibunya Shalini. Padahal kenyataannya anaknya tak pernah kembali guys. Mereka berdua sengaja berbohong seolah-olah mereka penculiknya hanya untuk meraup keuntungan dari uang tebusan. Genap seminggu setelah Kali diculik, mayatnya ditemukan dalam sebuah jok motor guys. Penculiknya adalah Srilal yang tertabrak saat dikejar Rahul dan Jadab di awal cerita. Srilal ini guys adalah seorang pedofilia dan karena ia mati tertabrak, ia tidak sempat mengakui perbuatannya dan tidak sempat pula mengatakan di mana ia menyembunyikan korban. Mayat Kali ditemukan dalam keadaan menghitam, penuh dengan ular dan berbau busuk yang sangat menyengat. Dan film pun berakhir. Oke guys, review time. Menurut aku pribadi kelebihan film ini ada pada alur cerita dari film itu sendiri. Sebenarnya ceritanya sederhana, hanya seputar tentang usaha pencarian terhadap anak yang hilang. Namun cara penyajian film ini ditambah dengan twist dan kejutan di bagian ending membuat penonton tertegun di akhir film guys. Penemuan mayat Kali diiringi dengan sinematografi yang menampilkan mayatnya yang telah membusuk, kemudian diselingi dengan kata-kata sewaktu Kali masih hidup, kemudian hujan pun turun. Ini benar-benar menyentak emosi penonton untuk merenung sejenak bahwa mengambil kesempatan dalam sebuah kesempitan adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang tak termaafkan dan berujung kepada tragedi yang memilukan. Jika saja tidak ada penipuan dari orang-orang seperti Jadab, Raki, dan Shadan, mungkin tragedi ini bisa dihindari. Sementara untuk kekurangannya sendiri, aku rasa film ini memiliki kelemahan pada ending ceritanya yang kesannya memang terlalu dipaksakan. Di bagian ending, Shalini menembak suaminya sendiri, namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana nasib Shalini dalam kejadian ini. Selain itu tidak dijelaskan juga kenapa Syomik mau menikahi Shalini, padahal ia sangat membencinya. Nah, secara personal overall aku memberikan nilai 7,3 dari 10 untuk film Ugly ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?